Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di kuliah bagian kedua. Masih di hari yang sama ya. Ini seharusnya nggak apa-apa. Dan nanti juga ada PR di akhir. Jadi Anda punya 2 PR di weekend ini. Di weekend di pekan ini ya. Nah, sehingga harus Anda kumpulkan sebelum kuliah pekan depan. Jadi jangan ditunda-tunda, jangan malamnya baru dikerjakan. Anda boleh tanya teman Anda ya, boleh kerjasama, boleh saling berkirim WA atau lain ya, tapi pastikan itu hasil pekerjaan Anda sendiri. Kalau Anda jawabannya nanti ya mirip-mirip ya saya maklumi, tapi kalau persis banget ya kan kelihatan ya. Oke, kita mulai kuliah yang bagian kedua yaitu tentang bujur sangkar Latin, rancangan bujur sangkar Latin atau lebih keren, lebih sering disebut Latin Square Design. Ya. Nah, kalau seperti kita tadi sudah sampaikan di awal di kuliah yang bagian pertama, ada yang namanya nuisance factor, faktor pengganggu. Seperti kemarin di blog di blog RCBD, randomized completely block design. Faktor pengganggu itu kita masukkan ke dalam blok. Yang namanya faktor pengganggu itu kita tidak ingin melihat pengaruhnya. Ya, tidak ingin kita lihat pengaruhnya. Kita tidak ingin melihat pengaruh antar blok. Itu jika pengaruh yang faktor pengaruhnya satu tadi kan. Blok itu katakan faktor pengaruhnya hanya satu, misalnya jenis kelamin ya kan, lokasi, sumber bibit dan seterusnya. Oke. Nah, kalau bisa dikontrol, kita lakukan blok. Nah, ada umur juga, belahan, berat badan dan macam-macam, itu contohnya ada di situ, bisa dibaca sendiri. Nah, kalau faktor pengganggunya itu ada 2, tidak cuma satu. Tidak cuma umur tok, lahan tok, berat badan tok, atau lokasi saja ya, atau jenis kelamin saja, tapi ada 2. Maka kita lakukan dengan melakukan rancangan Latin Square. Ciri Latin Square yang paling gampang diperhatikan adalah kalau Anda punya satu soal disuruh mengerjakan, pertama kalau saya mikirnya bisa Latin Square enggak. Ciri Latin Square itu mesti ada kolom, ada 3 faktor, kemudian ada kolom, ada baris, ada perlakuan. Baik kolom, baris maupun perlakuan jumlahnya itu pasti sama. Kalau ada 3 perlakuan ya biasa 3 kelompok ternak atau 3 ternak. Ya. Jadi ada angka yang mirip di situ yang bisa kita buat dalam bentuk square, Latin Square. Nanti kita tunjukkan ya. Kemudian setiap perlakuan diberikan 1 kali dalam setiap baris dan setiap kolom. Jadi setiap ternak akan mendapatkan semua perlakuan. Ya, jadi ada faktor 1 kolom, faktor kedua baris, dan faktor ketiga berupa perlakuan. Nanti tenang, pelan-pelan. Oke, kenapa dinamakan bujur sangkar Latin? Karena biasanya desainnya berbentuk seperti bujur sangkar dan perlakuannya kita beri simbol huruf Latin, perlakuan A, B, C, D dan seterusnya. Ciri dari desain ini, setiap perlakuan diberikan 1 kali dalam setiap baris dan setiap kolom. Ini kalau Anda zaman dulu saya pernah suka main namanya Sudoku, Anda tahu ya. Setiap angka hanya muncul sekali di setiap baris dan setiap kolom. Ini sama, setiap perlakuan hanya muncul di 1 kali setiap baris dan setiap kolom. Sehingga jika ada M buah perlakuan yang dititik atau misalnya 4 perlakuan yang dititik, maka bujur sangkar Latin akan berbentuk 4 kali 4. Tidak mungkin 4 kali 3 atau 4 kali 5. Jika perlakuannya 4, pasti bentuk rancangan bujur sangkar itu selalu 4 kali 4. Jadi kalau membuat Latin design, mesti ada bujur sangkar Latin atau Latin design, belakangnya mesti ada embel-embelnya. 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5. Jarang sih lihat bujur sangkar Latin 5 kali 5. Repot, terlalu mahal. Biasanya 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4. Pokoknya 4 kali 4, jarang sampai 5. Ya. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan, pasti banyak kolom, jumlah kolom sama dengan jumlah baris dan sama dengan jumlah ulangan. Ulangan itu biasa kita buat dalam bentuk periode. Ini model matematiknya. Ya, sekali lagi saya sampaikan notasinya jangan bingung ya. Kok tadi ada alfa, ada beta di RCBD.
Jadi saya pakai beta dan gamma, sama aja, ini beta Anda ganti alfa, beta terserah, A, B, C, D terserah. Tapi prinsipnya di sini model matematikanya adalah rata, ya, rata dari semua perlakuan dijumlahkan dengan dari baris pertama, dari baris, efek dari baris ditambah efek dari kolom dan efek dari perlakuan dan errornya. Kalau di SMBD kan hanya ada dua, ya, ada dua. Selain rata ada efek dari faktor 1 dan efek dari faktor 2. Ini ada 3 faktor sini, ya. Oke. Sumbernya ANOVA seperti ini. Sekali lagi saya tidak akan mendetailkan bagaimana menghitung SS dan seterusnya, Anda saya anggap sudah tahu. Nah, ini adalah seperti ini, Anda bisa baca sendiri. Saya langsung ke contoh. Jadi saya ingin Anda lebih memahami. Kalau saya punya soal, karena nanti soal dari saya seperti itu, saya akan memberikan soal, saya minta untuk menjelaskan ini sebaiknya pakai rancangan percobaan apa. Dari 4 rancangan percobaan yang akan saya berikan, saya ajarkan di kelas ini, nanti akan ada soal. Silahkan Anda tentukan dari penelitian ini sebaiknya menggunakan rancangan percobaan apa. Ya, kalau saya suruh tuliskan model matematiknya, kan ini nanti kerjakan di rumah, Anda bisa nyontoh model matematiknya. Tapi bagaimana memilih itu kalau Anda tidak paham setiap keunggulan ataupun ciri-ciri dari setiap rancangan percobaan, Anda pasti tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Nah, oke, ini contohnya Latin Square. Ingin kita mengetahui pengaruh dari penggunaan bungkil biji kapuk dengan level yang berbeda. Let's say, katakanlah level A, B, dan C terhadap produksi susu sapi perah FH. Nah, sebenarnya dari sini pun, dari kalimat ini saya sudah bisa tahu ini harus pakai Latin Square. Hanya dari kalimat satu. Kenapa? Anda sudah belajar dasar ternak perah. Anda sudah tahu nutrisi ternak dasar ya harusnya ya. Yang namanya penelitian nutrisi in vivo itu tidak mungkin dilakukan hanya dalam 1-2 hari. Ya, pasti hitungannya bulan. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Dan Anda tahu produksi susu sapi perah itu modelnya adalah seperti grafik naik kemudian turun. Ya, jadi ada peningkatannya, kemudian ada turunnya setelah puncaknya ada di bulan ketiga dan keempat, kemudian mulai mengalami penurunan sampai ke bulan ke-10. Nah, kalau Anda punya penelitian ABC 3 perlakuan, masing-masing perlakuan butuh waktu 1 bulan, berarti akan ada 3 bulan pelaksanaan. Ya kan? 3 bulan pelaksanaan, Anda melakukan dulu perlakuan A dulu pada kelompok sapi ini. Apalagi di baris kedua sebulan sapi hanya punya 3 ekor. Ingat, tidak mungkin satu sapi satu perlakuan selesai, pasti nggak bisa statistik. Dalam statistik Anda, apalagi kalau menggunakan software di komputer, Anda membutuhkan minimal 3 data dari setiap perlakuan. Anda cuma punya 3 ekor sapi, ada 3 perlakuan, berarti setiap sapi harus mengalami semua perlakuan. Nah, itu bisa Anda set seperti ini. Bulan pertama 3 sapi dikasih perlakuan A semua. Bulan kedua, bulan Februari, kasih perlakuan B semua. Bulan ketiga, Maret, diberi perlakuan 3, perlakuan C semua. Dilihat produksi susunya. Kira-kira gimana? Kalau saya katakanlah sapi itu baru beranak akhir Desember, semuanya 3 sapi, berarti Anda akan melihat perlakuan A, B, dan C yang paling tinggi kira-kira siapa produksi. Pasti perlakuan C, apapun pakannya. Kenapa? Ya karena dia grafiknya naik. Kalau pakan C ternyata lebih jelek, mungkin ada grafiknya agak flat saja. Ada bisa menemukan, oh perlakuan B dan C tidak sama, tidak berbeda hasilnya, mau flat. Atau kalau semua pakannya bagus, naiknya produksi itu ada menyimpulkan bahwa C yang paling bagus. Lah yo memang pada bulan ketiga itu tertinggi, nggak bisa. Nah sehingga di sini muncul yang nama Latin Square. Kita harus menghilangkan efek dari biological patternnya itu harus hilang. Nah caranya bagaimana? 3 sapi itu diberikan pada bulan pertama, diberikan masing-masing
sapi 1 kasih perlakuan A, sapi 2 kasih perlakuan B, sapi 3 kasih perlakuan C. Januari. Bulan kedua Februari, sapi 1 dikasih perlakuan C, sapi 2 dikasih perlakuan B, dan sapi 3 dikasih kacau. Sapi bulan kedua Februari, sapi pertama dikasih perlakuan C, sapi kedua dikasih perlakuan A, sapi ketiga dikasih perlakuan B. Bulan ketiga, bulan Maret, sapi pertama diberi perlakuan B, saya harus pelan-pelan nih, tidak keliru. Sapi kedua dikasih perlakuan C, dan sapi ketiga dikasih perlakuan A. Saya ngomong aja bingung, apalagi yang dengerin ya toh. Nah, nanti tidak ada gambarnya, tidak usah khawatir. Itu contohnya. Nah, Januari, Februari, Maret itulah yang kita sebut sebagai periode. Ya, itu periode 1, periode 2, periode 3. Ada perlakuan A, perlakuan B, perlakuan C. Sapi 1, sapi 2, sapi 3. Periode 1, periode 2, periode 3. Anda lihat polanya. Semua 3. Yang jadi baris adalah apa? Sapinya ada 3 sapi, sapi 1, sapi 2, sapi 3. Nih. Periode dijadikan kolom, periode 1, periode 2, periode 3. Ini adalah Januari, Februari, Maret. Nah, ya kan? Boleh Anda tulis Januari, Februari, Maret, boleh biar nggak bingung. Ini sapi 1, 2, 3. Nah, perlakuannya di mana? Dimasukkan sini. Ingat, A, B, C. Berarti kalau saya sampaikan tadi, A di sini, B di sini, C di sini. Ya kan? A di sini, B di sini, C di sini. Ya, dalam periode 1 ada 3 perlakuan berbeda. Kemudian di periode kedua, ini mendapatkan yang C, ini yang A, ini yang B. Ini yang C, ini yang A, ini yang B. Gitu ya. Kira-kira seperti itulah. Ya, nanti ada gambarnya. Nggak usah khawatir. Kalau cuma diomongkan itu kadang bingung, saya sendiri kacau. Ya. Jadi rancangannya berdasarkan Latin ada 3 kali 3. Ada 3 sapi, ada 3 periode, 3 baris, 3 kolom. Dan 3 perlakuan langsung ABC. Nah, ini berikutnya di gambaran. Nah, ini loh maksud saya. Ya, ini Anda tidak usah terdistraction dengan perlakuannya apa saja ya. Ini ben kita ilmiah wae sakjane pokoknya perlakuan ABC gitu aja. Perlakuan ABC ini yang saya maksud. Kalau Anda perhatikan, setiap baris dan setiap kolom hanya ada 1 kali ketemu B. Periode 1 B, sapi 1 dapat perlakuan B, sapi 2 dapat perlakuan C, sapi 3 dapat perlakuan A. Nah, ini diacak ya. Kalau usahakan tadi diurut, tidak masalah, boleh diurut. Tetap akhirnya akan sama. Ya tadi di sini pindah ke sana. Ya, kalau dilihat kan seperti menyilang. Di periode kedua bulan Februari, sapi 1 dapat pakan A, sapi 2 dapat pakan B, sapi 3 dapat pakan C, dan seterusnya. Jadi setiap periode Anda ada 3 macam pakan yang Anda berikan ke sapi yang berbeda. Hati-hati jangan keliru ngasih makannya. Pak nggak praktis Pak, lebih praktis kalau udah Januari saya kasih semua pakan A, Februari saya kasih pakan B semua, Maret saya kasih pakan C semua, beres. Iya, tapi Januari sampai ke Maret produksi susunya secara biologis dia berubah walaupun Anda beri perlakuan yang sama. Nah, itu kita hilangkan. Oke. Nah, ini biasa kita gunakan Latin Square ini. Salah satu ciri Latin Square ini adalah saat kita punya keterbatasan objek penelitian. Jumlah sapinya cuma 3 ya Pak. Gimana Pak? Kalau setiap rapi saya kasih 1 perlakuan, kemudian bisa nggak datanya 1 sapi itu dilakukan statistik? Ya nggak iso, karena Anda butuh 3 data dari setiap perlakuan. Bagaimana dengan 3 sapi? Seolah-olah Anda punya 9 sapi. Ya, contoh di sini seperti itu. Seolah-olah Anda punya 9 sapi. Loh, kok bisa 9 sapi Pak? Coba lihat. Ini perlakuan A ada di sini datanya. Anda punya produksi susu di bulan Januari Anda punya produksi susu dari sapi nomor 3 dengan perlakuan A. Di bulan Februari Anda punya produksi susu dari sapi nomor 1. Di bulan Maret Anda punya produksi susu dari sapi dari sapi kedua dengan perlakuan 3. Sudah ada 3 data dari perlakuan A,
3 data dari perlakuan B dan 3 data dari perlakuan C. Cukup untuk statistik. Oke. Hanya pakai 3 sapi. Inilah ya salah satu keunggulan yang luar biasa menurut saya dari Latin Square. Dengan jumlah resource yang terbatas, Anda bisa mendapatkan replikasi yang memadai. Pak, bisa nggak? Misalnya kan contoh yang saya berikan, yang Bapak berikan kan sapi 1 cuma punya 3. Saya punya 9 sapi ya Pak. Sugih, di sapi songo, ya apa-apa. Bisa nggak Pak, kalau itu saya buat Januari 3 sapi, langsung 3 kemudian 3 sapi dapat perlakuan A, 3 sapi dapat perlakuan B, dan 3 sapi perlakuan C. Langsung 1 bulan selesai. Boleh. Anda sudah dapat 3 data dari 3 sapi. Sudah cukup. Mau lebih bagus lagi, Anda setiap data, setiap pakan itu akan punya 9 sapi. Jadi 3 data. Ingat ya, prinsip dasar dari statistik, makin banyak replikasinya, semakin kecil errornya. Perbedaan antar perlakuan akan makin muncul, data Anda makin besar kemungkinan signifikansinya. Kadang-kadang kita cari itu, mau signifikansinya tinggi. Instead of Anda punya 3 data setiap perlakuan, Anda punya 9. Nah, saya punya 9 sapi, gimana Pak? Kelompokkan sapi itu jadi 3, pakanmu ada 3 kebetulan sama ini. Jadi ini bukan sapi, tapi kelompok. Kelompok 1 isinya 3 sapi, kelompok 2 isinya 3 sapi, kelompok 3 isinya 3 sapi. Januari 3 sapi kasih perlakuan B, kelompok sapi yang kedua 3 ekor kasih C, dan seterusnya. Ya. Jadi akan punya data dari 9 sapi. Nah, bayangkan pelipatan replikasinya luar biasa ini. Memang ya waktu pelaksanaannya kelemahannya menjadi 3 kali lipat. Kalau perlakuan ada 3, yang tadinya butuh cuma sebulan jadi 3 bulan misalnya. Ya, apalagi kalau 4 kali 4, 1 bulan jadi 4 bulan. Itu kelemahannya dari Latin Square. Tapi keuntungannya ya menghemat jumlah ternak yang Anda gunakan. Oke. Nah, ini tadi kan ini gambarnya ya. Nah, sekarang datanya bagaimana memasukkannya? Nah, ini agak membingungkan sedikit, tapi pelan-pelan bisa. Ini kan tadi saya sudah tunjukkan soal tadi, sapi 1, 2, 3, periode 1, 2, 3. Ya, kemudian perlakuan B, C, A, A, B, C, C, A, B. Anda masukkan di sebelahnya datanya. Ya, tadi apa? Produksi susu ya. 2,8 liter, 3,17 dan seterusnya. Anda akan mendapatkan jumlah ya sum of periode 1, sum of periode 2, sum of periode 3, dan juga sum of dari setiap sapi, penjumlahan dari setiap sapi. Ya bukan rata tapi penjumlahan total. Ya, jumlah ke ini ke bawah dan kemari akan sama. Itu kan bukan rata, maaf. Jumlah dari setiap periode dan jumlah dari setiap sapi. Jumlah Anda harus buat satu kotak di sebelahnya. Inilah jumlah dari setiap perlakuan. 3,12 untuk perlakuan A tambah 1,95 ditambah 3,33. Jadi 8,4 dan seterusnya sampai C. Ya, 3,17 tambah 2,06 tambah 2,73 jadinya 7,96. Oke. Ini Anda lakukan seperti itu. Karena ini angka-angka ini di bawah ini penjumlahan yang dari periode maupun penjumlahan dari sapi dan penjumlahan dari tiap perlakuan yang Anda masukkan ke dalam ANOVA, membantu Anda memasukkan ke ANOVA. Ini hipotesanya, ya hipotesanya tidak ada perlakuan, tidak ada perbedaan H0-nya. Kemudian HA-nya ada perlakuan. Jadi kalau H0-nya ditolak berarti HA diterima. Artinya ada perbedaan dan signifikansinya. Ya, ini juga sudah dilakukan di statistik, sudah Anda pelajari statistik di semester lalu. Nah, ini tadi dari data itu Anda bisa lakukan seperti ini ya. Penjumlahannya, menghitung SS-nya. Sekali lagi ini contoh, silakan Anda cek lagi dengan pelajaran statistik Anda semester lalu bagaimana menghitung SS ya. Baik SSY, SS baris dan seterusnya. Ya. Anda hitung lagi, nanti silakan dicermati sendiri di PPT-nya. Saya tidak akan menerangkan sekali lagi karena saya anggap Anda sudah bisa, sehingga nanti Anda bisa masukkan kemari semuanya. Anda bisa menghitung
berapa F tabelnya, dan seterusnya, dan bisa membuat kesimpulan. Kebetulan di sini contohnya H0-nya diterima, berarti tidak ada pengaruh dari ketika perlakuan. Yang namanya penelitian itu kadang-kadang ya begitu, mengharapkan berbeda ternyata tidak. Ya, tapi statistik Anda sudah menunjukkan bahwa ada perbedaan atau tidak dengan valid. Jadi statistik itu adalah alat yang kita gunakan untuk menunjukkan efek dari perlakuan kita. Alat yang kita pilih, yang kita percaya. Jadi kalau hasil statistik bilang non signifikan, ya Anda harus menerangkannya non signifikan. Jangan dipaksa menerangkannya jadi signifikan. Oke, PR. Ada di Elok, silahkan Anda download. Aturan sama, waktu seminggu, 1 pekan. Saya tunggu hasilnya sebelum kuliah pekan depan. Oke. Ini kita ingin tahu efek dari 5 macam inokulum. Wah, ini saya tadi udah pada bilang jarang ya 5 kali 5, ini ternyata contohnya malah 5 kali 5. Ya di real, kenyataan real kalau 5 kali 5 mahal ini ya. Terhadap dilihat perbedaan 5 inokulum terhadap kandungan bahan kering alfalfa yang ditanam pada satu lahan menggunakan irigasi. Dan di lahan itu terhadap barisan pohon yang memberikan bayangan pada lahan tersebut. Sehingga arah air irigasi dan bayangan ini diduga akan memberikan efek pada pertumbuhan dari bijinya. Anda pasti sudah tahu dari kuliahnya teman-teman dari HMT, dari Pak Bambang, baik Bambang Wiknyo maupun Bambang Hartanto, Bambang Kwadrat, maupun dari Bu Nafi, atau dan Pak Nilo ya. Anda sudah bisa melihat bahwa dari alur irigasi itu pasti berbeda. Kalau di sini kan utara, dari utara ke selatan gambarnya irigasinya, utara ke selatan. Artinya apa? Tanaman-tanaman yang ada di sebelah utara, mana yang lebih subur, yang utara apa yang selatan kira-kira? Bisa jadi yang selatan. Kenapa? Dia membawa air yang turun ke selatan ini bisa jadi membawa pupuk-pupuk yang tersisa di atas, terakumulasi di bawah. Ini lebih subur bisa jadi. Tapi kalau alur irigasinya itu airnya agak seret, bisa jadi yang bawah, yang selatan, yang justru pertumbuhannya nggak bagus karena airnya sedikit. Artinya apa? Apapun itu, alur irigasi ya dari utara ke selatan ini akan memberi pengaruh pada pertumbuhan biji yang Anda tanam. Maka itu Anda anggap sebagai nuisance, faktor pengganggu. Lah pohon kok ganggu? Ya, ini kebetulan dari timur, pohonnya di sebelah barat, ya kan? Betul ya? Ya betul, barat. Artinya di sore hari, mulai siang, sore sampai matahari tenggelam, akan ada naungan di sebelah sini. Nah, naungan di sebelah berdekatan pohon di sebelah sini. Yang sini selalu kena matahari. Kira-kira pertumbuhan mana? Yang ada naungan dengan yang tidak ada naungan, tinggi mana pertumbuhannya? Tergantung tanamannya. Kalau ada tanaman yang suka matahari, dia akan lebih tinggi pertumbuhannya sebelah timur ini dibandingkan sebelah barat. Tapi ada beberapa tanaman memang dia tidak tahan terik yang tinggi, intensitas matahari yang tinggi. Justru saat siang hari dia terdapat naungan, dia akan menguntungkan dia. Jadi tergantung tanaman. Kita nggak tahu di soal ini tanamannya apa. Tapi apapun itu, artinya bayangannya dari tanaman yang tinggi-tinggi di sebelah baratnya itu akan mempengaruhi pertumbuhan biji. Ada 2 nuisance di situ, ada 2 pengganggu. Ya. Dibuat blok bisa nggak? Berarti ada blok atas, ada blok bawah, utara selatan. Itu kalau cuma satu, cuma faktor banget, cuma alur irigasi saja. Tapi ini ada 2 faktor pengganggu, berarti tidak bisa dibuat blok. Oke, berarti artinya Anda harus membuat ya jadi suatu Latin square. Oke, nah silakan coba Anda pikirkan bagaimana membuat Latin square-nya ya. Silakan. Ini datanya, data yang dikoleksi, data bahan keringnya, setiap perlakuan. Nanti silakan Anda buat datanya settingnya seperti apa. Oke. Dan di sini sebenarnya sudah saya kasih jawabannya. Nah, jadi tugas Anda, kenapa saya kasih PR kok kasih jawaban? Ya, supaya Anda bisa tahu bahwa jawabannya itu benar atau salah. Begitu jawaban Anda meleset dari ini berarti ada yang keliru. Anda ulangi lagi sampai ketemu jawabannya. Enak toh?
Nah, PR enak, udah ada jawabannya ya. Silakan nanti dicek di Elok, kerjakan PR-nya ya. Ada 2 PR, ingat, ada 2 homework, dan PR itu akan membantu nilai Anda ya. Saya kalau memberi PR tidak pernah membuat PR itu menjadi wajib. Terserah Anda lakukan. Tapi Anda tidak membuat PR, jadi ada 2 PR sini ya. Berarti Anda akan ada 2 slot nilai untuk PR itu. Jika Anda tidak membuat PR itu, kedua slot nilai itu tetap digunakan sebagai pembagi nilai total Anda. Oke, artinya pasti nilai Anda akan turun. Tapi ya saya tidak meminta Anda wajib membuat PR. Itu pilihan, Anda sudah dewasa, silahkan Anda pilih mau buat PR atau tidak. Kalau membuat PR biasa bagus-bagus hasil PR-nya, pengalaman saya, karena waktu kan tidak terbatas, boleh dikatakan tidak terbatas, 1 pekan Anda bisa kerjakan kapanpun, slow, bisa sambil kontak-kontakan dengan temennya ya kan, ngecek bukunya sampai ketemu jawabannya mesti benar, 90% benar, artinya nilai bagus. Itu akan sangat membantu. Tapi PR tidak Anda lakukan, ya sudah, tidak apa-apa, nilainya tetap akan jadi pembagi ya. Jadi kalau saya kasih misalnya proporsi nilai itu 20%, 20%, artinya nanti nilai Anda total tetap akan tersedot di 40% yang kosong itu, otomatis turun ya. Silakan dipikirkan sendiri, Anda sudah dewasa. Oke, kuliah dari saya cukup ya untuk 2 pertemuan ini. Pekan depan kita sambung dengan kuliah berikutnya tentang COD, crossover design, dan split plot ya. Saya kebetulan kebagian yang susah-susah, yang faktor nuisance-nya itu lebih dari 1 ya, dan itu memang justru triknya di situ. Pertanyaan saya nanti ujian saya, triknya saya kasih soal, silahkan Anda mau pakai COD, dan jangan salah ya, ada penelitian yang bisa pakai COD ya gak salah, mau pakai split plot juga tidak keliru ya. Ada beberapa seperti itu, Anda mau pakai rancangan percobaan manapun boleh, selama Anda bisa memberikan pembelaan, alasan yang benar kenapa pakai rancangan percobaan ini, dan itu benar, ya tidak masalah, Anda tetap dapat nilai bagus. Oke, cukup dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.